Jelas, Pak, jelas. Oke, kita bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama Bapak di pelajaran dasar-dasar budidaya perikanan. Nah, buat yang belum kenal Bapak nih, nama Bapak Gunari Suara, WA-nya 082121270627, Instagramnya bisa di-add, nanti akan Bapak fallback langsung, @gerissuara. Emailnya itu ada gunari.risuara@gmail.com. Nah, Bapak sekarang ngajar di SMK PPN Tanjung Sari di jurusan atau di program studi agribisnis perikanan air tawar. Nah, langsung ke materi. Kira-kira teman-teman ada yang udah tahu belum ikan? Ada yang sudah melihat, ada yang sudah makan, ada yang sudah memegang. Jadi apa sih ikan teh, Sob? Ada yang tahu nggak? Bisa dijawab. Makhluk Makhluk apa? Makhluk astral? Makhluk goib? makhluk yang tinggal di air. Goib. Makhluk makhluk tinggal di air? Atau itu juga di Hewan, air? Kayak belut, hewan. belut ikan bukan belut. Bangkong, buyur. Amfibi, amfibi. Nah, ikan bukan, katanya makhluk di air. So, kira-kira ada yang tahu nggak ikan teh apa sih? Makhluk yang bernapas melalui insang, Pak. Melalui insang. Ikan teh lauk, Pak. Ikan teh lauk. Bisa. Lauk teh ikan. Apalagi coba. Bisa lah. Ikan adalah anggota vertebrata yang hidup di air. Oh, bisa. Vertebrata teh apa sih vertebrata? Nah, kan tadi ada di vertebrata. Bau Google. Iya. Gak tahu ah. Liur Tahu ya. itu. Kan kalian teh jurusan perikanan, jadi harus tahu ikan itu apa. Jadi, Ikan teh makhluk hidup, Pak. menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 ini cek undang-undangnya, cek pemerintah gitu. Jadi ikan adalah segala jenis organisme atau segala jenis makhluk hidup yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Nah, kata kuncinya itu seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya. Berarti kalau di undang-undang ini, menurut undang-undang ini ya, si belut itu masuk ke ikan karena siklus hidupnya di air. Kepiting itu masuk ke ikan karena siklus hidupnya ada di air. Terus udang itu masuk ke ikan karena siklusnya ada di air. Nah, undang-undang ini dikeluarkan oleh Kementerian Perikanan ya, KKP. Nah, kita udah tahu nih definisi ikan itu apa menurut undang-undang. Sedangkan kalau perikanan itu apa? Nah, jadi kalau perikanan itu adalah semua kegiatan yang ada hubungannya sama pengelolaan sama dan memanfaatkan sumber daya ikan. Baik dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Kayak gitu. Nah, kegiatannya apa aja? Berarti kegiatan perikanan itu ada 3 berdasarkan definisi yang tadi ya. Ada penangkapan, ada budidaya, ada pengolahan. Nah, kita ini di jurusan APAT atau agribisnis perikanan air tawar itu akan fokus di kegiatan budidayanya. Fokus di kegiatan budidayanya dari ketiga kegiatan ini. Kira-kira nanti pengolahannya dibahas nggak? Dibahas. Kalian kan nanti ada di kelas 11 atau kelas 12 itu ada mata pelajaran kewirausahaan ya. Nah, kalian bisa fokus di pengolahannya. Pengolahannya nggak hanya harus berupa tadi kalau di gambar ini kan berupa makanan ya kayak nugget ikan, bakso ikan, sosis ikan dan semuanya nggak harus kayak gitu. Kayak sekarang itu pengolahan yang lagi marak di zaman pandemi ini adalah aquascape. Aquascape itu kan pengolahan dari ikan-ikan dan tanaman-tanaman kita setting di akuarium menjadi sesuatu karya seni yang indah dan bisa dinikmati. Nah, lanjut ke budidaya perikanan.
Budidaya perikanan. Apa itu budidaya perikanan? Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu aquaculture. Nah, itu kalau ada orang menyebut aquaculture itu identik dengan budidaya perikanan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kegiatan untuk memproduksi biota atau organisme akuatik, jadi makhluk hidup air atau makhluk hidup yang hidup di air, tadi merujuk ke ikan yang seluruh siklus hidupnya atau sebagian siklus hidupnya ada di air, di lingkungan yang terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan. Nah, kata kuncinya ada 3 di sini ya. Pertama ikan, yaitu organisme akuatiknya. Di lingkungan terkontrol berarti lingkungan itu bisa kita ketahui dan bisa kita setting, bisa kita atur. Maksudnya lingkungan terkontrol apa? Tadi bisa kolam, bisa akuarium, bisa bak fiber, kayak gitu. Itu kan terkontrol ya. Kita tahu jumlah airnya berapa, suhunya berapa, terus oksigennya berapa, ukuran kolamnya berapa, itu ada terkontrol. Dalam rangka, nih yang paling penting ya, poin ketiga itu keuntungan. Jadi kita melakukan kegiatan itu harus mendapatkan untung. Jangan rugi ya. Kalau rugi berarti bukan aquaculture, bukan budidaya perikanan. Nah, meliputi apa saja sih dari budidaya perikanan itu? Meliputi 3 bidang. Yang pertama itu memperbanyak atau reproduksi. Contohnya gini. Kita punya 2 ekor ikan. Kita kawinkan, kita pijahkan dari 2 ekor itu jadi 100 ekor. Nah, itu kan memperbanyak atau reproduksi. Yang asalnya 2 menjadi 100. Nah, yang kedua itu menumbuhkan. Atau bahasa Inggrisnya itu growth. Contohnya gini. Kita punya ikan, beli ikan lele ukuran 5 cm. Kita pelihara selama 1 bulan. Setelah 1 bulan ukurannya jadi 10 cm. Nah, itu menumbuhkan. Kalau enggak kita punya ikan nila. Beli ikan nila, pertama beli itu beratnya cuma 10 gram. Kita pelihara 3 bulan beratnya jadi 100 gram. Nah, itu menumbuhkan. Nah, yang ketiga itu meningkatkan mutu biota akuatiknya. Jadi meningkatkan mutu itu maksudnya tadi misalkan kalau kita makan ikan hasil tangkapan itu kandungan proteinnya cuma segini. Nah, kita pelihara biar kandungan protein ikannya itu naik, atau enggak kita tambahkan dengan tadi vitamin dan lain sebagainya. Nah, itu untuk yang meningkatkan mutu biota akuatik. Nah, lalu apakah tujuan dari budidaya perikanan? Jadi secara garis besar itu tujuan dari aquaculture atau budidaya perikanan itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan jumlah pangan. Nah, kita tahu ikan ini adalah salah satu protein hewani ya. Jadi salah satu bahan atau makanan yang sering kita makan. Selain tadi sumber protein yang umum itu kan daging, ada daging ayam, ada daging sapi, daging bebek. Nah, salah satunya itu selain dari itu adalah ikan. Nah, yang kedua itu mengimbangi penurunan ketersediaan ikan di perairan terbuka. Nah, ini nanti akan kita bahas di potensi perikanan ya. Maksudnya gimana? Maksudnya menurut berdasarkan sejarahnya, zaman dulu itu kita manusia kalau ingin makan ikan itu berarti kita melakukan penangkapan ikan ya. Bisa pergi ke sungai, pergi ke danau, pergi ke waduk, atau pergi ke laut, kita mancing, kita nangkap ikan, baru kita bisa makan ikan. Nah, budidaya perikanan ini hadir untuk menggantikan itu. Atau budaya tadi yang asalnya kita menangkap ikan, jadi kita memelihara ikan. Yang ketiga itu memenuhi kebutuhan protein hewani. Nah, ini itu sama kayak yang pertama, untuk meningkatkan jumlah pangan ya. Jadi si ikan, tujuan budidaya ini untuk memenuhi bahwa kebutuhan akan ikan atau protein hewani itu khususnya bagi manusia itu sangat tinggi. Jadi nah, budidaya perikanan ini hadir di situ untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Yang keempat itu meningkatkan produksi komoditas lainnya seperti rumput laut, mutiara, dan spirulina. Buat yang belum tahu, spirulina itu adalah kalau kalian ke toko obat suka ada gini, ini Pak kapsul spirulina. Nah, spirulina itu merupakan produk perikanan. Jadi dia itu termasuk ke dalam kategori
fitoplankton yang diketahui banyak manfaatnya untuk kesehatan manusia. Nah, kan kita sekarang berlanjut ke potensi perikanan di Indonesia ya. Seperti kita ketahui, ini kan ada petanya, peta dunia. Indonesia itu pertama mayoritas daerahnya atau wilayahnya itu terdiri dari dikelilingi oleh air. Jadi hampir 2/3 wilayah Indonesia itu adalah perairan ya, baik itu air laut, air tawar. Nah, sedangkan dari posisinya Indonesia itu berada di tengah-tengah pola aliran perdagangan barang di dunia. Jadi setiap barang, misalkan dari Amerika itu mau ke Asia itu pasti lewat Indonesia. Dari Australia mau ke Asia lewat Indonesia. Dari Eropa mau ke Amerika lewat Indonesia. Dari Afrika mau ke Amerika lewat Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah pusat jalur perdagangan di dunia ya. Bisa kita lihat tuh. 60% perdagangan itu ke Asia melalui Indonesia. Di petanya ada, bisa kalian perhatikan. Jadi Indonesia itu memeran peranan strategis untuk pola perdagangan. Nah, korelasinya apa sama perikanan? Nah, salah satunya di sini. Jadi, versi BPS pada tahun 2016, jumlah penduduk di Indonesia itu ada sekitar 250 juta. Dari 250 juta itu, mempunyai umur yang produktifnya itu dari 250 juta kan itu ada dari mulai bayi, anak kecil, dewasa, orang tua, lansia. Nah, dari 250 juta itu ada yang namanya usia produktif. Usia produktif itu berumur antara 17 tahun sampai 55 tahun. Nah, di usia produktif itu setengahnya menganggur ya, teman-teman. Tuh hampir 34 juta jiwa itu menganggur. Dan 27%-nya dari total penduduk Indonesia dari yang 250 itu adalah penduduk miskin. Nah, si perikanan ini punya potensi untuk tadi menurunkan penduduk miskin ini. Caranya gimana? Tadi kan kita mulai melakukan kegiatan perikanan atau mulai berbudidaya ikan, berarti kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Tetangga, saudara, teman yang asalnya menganggur tadi bisa kita ajak untuk bekerja bersama-sama. Kayak gitu. Nanti hasil akhirnya apa? Nah, yang pengangguran menurun dan yang miskin akan jadi berkecukupan. Kayak gitu. Sekarang ini ke potensinya. Ini berdasarkan data tahun 2014. Jadi FAO atau Badan tentang Makanan dan Pertanian dari PBB melakukan survei. Surveinya itu tahun 2014. Jadi Indonesia ini menempati peringkat kedua di dunia dalam hal produksi perikanan. Baik itu perikanan tangkap ataupun perikanan budidaya. Totalnya dalam 1 tahun itu Indonesia bisa memproduksi hampir lebih dari 14 juta ton. Ini ada ya 14 juta ton dalam 1 tahun. Nah, di 2014 itu kenaikan produksi perikanan itu naik dari yang asalnya di tahun 94 itu naik 26%, di 2014 naik 44% atau hampir 18% dalam jangka waktu 10 tahun. Berarti cukup tinggi kenaikannya dan itu merupakan potensi yang besar di perikanan. Kayak gitu. Nah, kalau melihat tadi hasil produksi itu, untuk Indonesia, jadi produksi perikanan itu ada 2. Yang pertama, untuk yang warna oranye, ini yang kalian lihat, yang warna oranye yang di bawah, itu produksi perikanan tangkap atau capture bahasa Inggrisnya. Nah, sedangkan yang warna biru ini adalah produksi perikanan budidaya. Kalau kita lihat trennya, baik produksi perikanan di Indonesia maupun secara dunia ya, produksi perikanan tangkap itu cenderung stagnan ya, nggak ada pertumbuhannya.
mulai dari 2006 sampai 2014 produksi per tahunnya itu kisaran hanya 5 juta ton. Gak nambah, segitu aja terus. Berarti berbeda terbalik sama produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya itu dari mulai 2010 sampai 2014 itu trennya naik terus. Dari yang 2010 sekitaran 5 juta ton per tahun, sampai 2014 yang sudah di atas 15 juta ton per tahun. Nah, bisa kita ambil kesimpulan mengapa hal ini terjadi. Salah satunya tadi, kenapa si produksi perikanan tangkap ini cenderung stabil atau stagnan, tidak mengalami peningkatan? Mungkin bisa dianggap bahwa jumlah ikan yang ada di perairan umum atau seperti laut itu sudah mulai berkurang. Jadi nelayan-nelayan itu hasil tangkapannya sudah mulai berkurang. Hasil akhirnya apa? Nah, si produksi perikanan tangkap ini cenderung stabil. Berbeda dengan yang tadi, perikanan budidaya atau aquaculture. Dia terus naik. Karena pada tahun-tahun ini mungkin sudah mulai banyak orang-orang yang mulai berkegiatan di budidaya perikanan. Seperti itu. Nah, untuk potensi Indonesia sendiri berdasarkan tahun 2015, jadi perikanan budidaya itu dibagi ke dalam 3 kategori ya. Yang pertama marine culture. Marine culture itu berarti kita melakukan kegiatan budidaya di air laut, budidaya ikan di air laut. Yang kedua itu brackish water culture, berarti artinya kita melakukan budidaya perikanan di air payau. Nah, yang ketiga adalah freshwater culture, yaitu budidaya di ikan air tawar. Nah, yang akan kita pelajari selama 3 tahun ke depan. Untuk potensinya sendiri pada tahun 2015, Indonesia itu dianggap memiliki potensi sebesar 12 juta hektar untuk perikanan air laut. Tapi yang baru termanfaatkan hingga tahun 2015 itu hanya sekitar 285.000 hektar atau 2,3%-nya. Masih sedikit sekali ya, masih ada 90% lebih yang bisa kita optimalkan di perairan air laut. Sama juga di perairan air payau. Di air payau ini komoditasnya antara lain seperti udang, lalu ikan bandeng, lalu ikan bawal putih. Nah, itu potensinya ada di 2,8 juta hektar, tapi yang termanfaatkan baru 700.000 hektar atau sekitar 24-25%. Masih ada 70% lebih yang bisa kita manfaatkan. Sama juga di air tawar, dari 2,8 juta potensi yang ada, baru sekitar 320.000 yang terpakai atau cuma 11%. Masih banyak ya, masih ada hampir 90% yang bisa kita optimalkan. Nah, kalau untuk hasil atau produksi di 2016, jadi ada tren peningkatan ya, dari 2015 ke 2016. Produksi perikanan di 2016 itu meningkat 6,87% dibanding tahun 2015. Dengan total produksi perikanan budidaya yang mencapai 16,67 juta ton. Itu angka yang besar. Nah, dari total produksi ini, berapa sih yang didapat oleh para pembudidaya ikan? Jadi si pembudidaya ikan itu pada tahun 2016 mendapatkan rata-rata 3 juta per bulannya. Jadi pada tahun 2016 itu orang-orang yang bergerak di dunia perikanan seperti petani atau pembudidaya ikan itu, jika dirata-ratakan mendapat penghasilan sekitar 3 juta per bulannya. Jadi sebuah nominal yang cukup ya bagi teman-teman atau anak-anak yang mungkin nanti akan bergerak di dunia perikanan. Nah, kira-kira sekarang tahun 2020 sudah berapa, Pak? Bisa jadi sudah di atas 3 juta ini, karena kan tadi trennya itu selalu meningkat. Nah, setelah kita membahas potensi yang ada, dapat kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa? Seperti yang kita ketahui ya, jumlah manusia atau populasi manusia di dunia ini selalu meningkat.
Di Indonesia saja kita ambil contoh, pada survei tahun 2013 itu, populasi orang di Indonesia itu ada 240 juta. Nah, dan diperkirakan pada tahun 2050, itu akan ada sekitar 300 juta orang di Republik Indonesia atau di NKRI, Negara Kesatuan Indonesia. Itu sudah bertambah 60 juta orang ya. Nah, penambahan ini akan menimbulkan tadi kebutuhan akan makanan, ya, kebutuhan dasar kita itu akan bertambah. Nah, si ikan itu hadir sebagai salah satu solusi. Kenapa? Karena tadi kandungan protein ikan itu tinggi. Selain itu mengandung omega 3 yang katanya baik untuk pertumbuhan otak manusia. Jadi makanya ketika anak-anak itu harus banyak dikasih makan ikan. Nah, karena tadi kebutuhan akan ikan yang tinggi, berlakulah hukum supply and demand. Jadi demand itu kebutuhannya, karena kebutuhan yang tinggi, maka supply juga akan tinggi. Atau pemenuhan kebutuhan itu juga akan bertambah. Karena butuh ikan yang banyak, maka produksi pun akan meningkat. Seperti itu. Ini suatu hal yang bagus bagi dunia perikanan. Karena tadi ya, kalau produksinya dibutuhkan yang banyak, berarti akan banyak petani-petani baru atau petani-petani lama yang luaskan tadi memperbesar produksinya, bisa jadi menambah lahan atau menggunakan teknologi terbarukan dan lain sebagainya. Nah, tapi ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah tadi pengaruh terhadap lingkungan. Pengaruh terhadap lingkungannya itu apa? Ketika kita menggenjot atau memperbesar produksi perikanan kita, otomatis lingkungan kita akan tercemar. Seperti kita tahu bahwa kegiatan budidaya perikanan ini akan menimbulkan beberapa limbah seperti limbah kotoran ikannya, limbah pestisidanya yang kita pakai. Nah, ketika limbah-limbah itu tersebar ke lingkungan luar, di luar lingkungan yang terkontrol tadi, maka akan menyebabkan degradasi lingkungan. Nah, salah satu contoh degradasi lingkungan apa? Timbulnya degenerative disease, jadi penyakit yang timbul akibat kondisi lingkungan yang tidak terkontrol tadi, atau kondisi lingkungannya sudah tercemar. Seperti yang kalian tahu mungkin, nanti kalian juga akan siapa tahu mencari ya di internet. Pantai utara Jawa itu pada tahun 90-an sampai awal 2000 itu merupakan ujung tombak produksi udang di Indonesia, udang Faname khususnya, udang Widu dan udang Faname. Tapi pada awal tahun 2000 itu mengalami musibah yang cukup besar, yaitu timbulnya penyakit virus. Kalau di kita mah ada virus corona. Kalau di udang itu ada yang namanya virus bintik putih. Jadi si udang itu di badannya ada bintik-bintik putih ya, teman-teman. Nah, udang-udang yang sudah mempunyai bintik putih ini langsung mengalami kematian yang cepat. Kematiannya nggak hanya 1-2, tapi dalam satu kolam pemeliharaan. Sedangkan tambak-tambak udang itu kan ukurannya besar-besar. Ada yang 100 meter ke 100 meter. Bisa kita bayangkan dalam satu kolam itu ada berapa juta udang yang mati. Akhirnya menimbulkan kerugian bagi petaninya. Nah, salah satunya itu tadi akibat meningkatnya produksi di bidang perikanan. Nah, apakah ada jalan keluar dari permasalahan itu? Ada, teman. Jalannya adalah tadi kita menggunakan ekosistem based aquaculture. Maksudnya gimana? Jadi ekosistem base ini adalah mendorong pembangunan yang berkelanjutan ya. Jadi baik dari sosial, ekologinya maupun ekonominya. Jadi berkelanjutan bagaimana? Jadi kita memperhatikan lingkungannya seperti apa, kita menggunakan teknologi budidaya ikannya yang seperti apa yang diharapkan tidak mengganggu tadi lingkungan sekitarnya. Selain itu, efek dari yang tadi pantai utara Pulau Jawa yang didominasi sama tambak udang itu apa? Kerusakan ekosistem pesisir pantainya. Jadi pesisir pantainya itu rusak semua. Jadi mangrove-nya rusak,
Sedangkan mangrove itu atau pohon bakau, mungkin kalian belum tahu. Jadi pohon bakau itu merupakan ekosistem yang penting ya untuk di laut. Kenapa penting? Jadi si ikan-ikan yang di laut itu kalau mau memijah itu ke hutan mangrove atau ke pohon bakau itu. Ketika pohon bakaunya rusak, si ikan-ikan ini kebingungan ketika akan melakukan proses perkawinan. Nah, makanya sekarang mulai banyak kan kegiatan-kegiatan menanam mangrove di pesisir-pesisir pulau Jawa seperti itu. Sekian dulu mungkin presentasi dari Bapak. Buat teman-teman yang ingin bertanya, Bapak persilahkan.